Pagi, Ibu. Pagi, Apa Bu. kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik, Kabar baik, Bu. Ibu. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan Zoom meeting kali ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan dari satu orang untuk memimpin doa. Amel, Ibu minta bantuannya Amel untuk mengangkat doa. Ya, Ibu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa. Dan izinkanlah saya mengangkat doa ini menurut tata cara agama saya, agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Amel yang sudah bersedia menuntun kita dalam doa. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau memeriksa kehadiran adik-adik sekalian. Abel Harapan. Hadir, Ibu. Oke, Adventus Senlau. Tidak hadir, Ibu. Tidak hadir, Ibu. Oke. Alberto Dimuhau. Juga tidak hadir, Ibu. Tidak hadir, Ibu. Alexander Bila. Hadir, Ibu. Oke. Amelia Hajar. Hadir, Ibu. Ana Temu. Ada, Ibu. Ani Perangsir. Ada, Ibu. Oke. Apriana Ujunajim. Hadir, Bu. Beata Mukim. Hadir, Ibu. Oke. Untuk adik-adik yang pada hari ini sudah hadir, tingkatkan semangat kalian. Dan untuk teman-teman kalian yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini, mohon kalian untuk mengingatkan kepada mereka supaya minggu berikutnya bisa mengikuti pelajaran, supaya ketinggalannya tidak banyak. Ya, Ibu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Nah, sebelum melanjutkan topik kita pada hari ini, Ibu mau memeriksa kembali ingatan kalian mengenai pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Elastisitas, Bu. Oke. Elastisitas dan hukum. Oke, berarti adik-adik sekalian punya semangat belajar yang tinggi. Buktinya kalian masih mengingat materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Ibu harap adik-adik juga sudah membaca bahan ajar yang Ibu berikan minggu lalu. Bahan ajar terkait topik yang akan kita pelajari hari ini. Terus selain bahan ajar, Ibu juga sudah memberikan LKPD ya minggu lalu untuk praktikum hari ini. Sudah dibaca bahan ajar dengan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke. Ibu akan membagi PPT yang akan kita pelajari hari ini. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fluida dinamis. Indikator yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan fluida ideal dan debit. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan memformulasikan hukum Bernoulli dan asas kontinuitas. Kemudian menyebutkan contoh penggunaan hukum Bernoulli dan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merancang dan membuat tiruan aplikasi hukum Bernoulli dan asas kontinuitas. Nah, pada hari ini
kita akan menyaksikan sebuah video mengenai percobaan Bernoulli sederhana. Nah, ini peta konsep topik yang akan kita pelajari hari ini, di mana fluida dinamis itu diatur oleh hukum kontinuitas dengan hukum Bernoulli, yang mana hukum Bernoulli itu bergantung pada tekanan fluida, ketinggian, kecepatan air, massa jenis, kemudian hukum kontinuitas bergantung pada luas penampang, kecepatan air dengan massa jenis. Nah, untuk fluida dinamis terdiri dari dua kata, yaitu fluida dan dinamis. Dari kata fluida yang berarti aliran, dan kemudian dinamis yang berarti berubah-ubah atau bergerak. Sehingga kita bisa memahami bahwa fluida dinamis merupakan fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Nah, pada hari ini kita akan dibatasi pada fluida ideal, di mana fluida ideal yang memiliki ciri-ciri tidak kental juga memiliki ciri aliran laminar. Dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak contoh fluida dinamis yang kita ketahui. Apakah ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh fluida dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh yang saya ketahui itu air yang mengalir di sungai. Oke, baik. Tepat sekali ya. Salah satu contoh fluida dinamis itu atau fluida yang bergerak itu air yang mengalir di sungai. Kemudian contoh lain tuh fluida dinamis itu tidak hanya contohnya pada air, tetapi udara yang kita hirup sehari-hari juga merupakan salah satu contoh dari fluida dinamis. Nah, jenis aliran fluida itu ada dua. Yang pertama turbulen, dan ini gambarnya bisa dilihat di slide. Kemudian jenis aliran yang kedua yaitu laminar. Nah, aliran turbulen bentuknya seperti ini, tidak teratur, seperti melingkar. Kemudian untuk jenis aliran laminar, dia itu teratur. Contoh aliran turbulen yang kita bisa lihat sehari-hari itu, misalnya ketika kalian membuka air di keran tuh, ketika airnya kecil, maka aliran tersebut merupakan contoh aliran laminar. Kemudian ketika kalian memperbesar atau memperbesar laju dari air keran tersebut, maka aliran tersebut merupakan contoh jenis aliran turbulen, di mana alirannya tidak teratur atau bentuknya melingkar. Kemudian kita akan masuk ke materi debit. Nah, debit merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Nah, di slide di sini adik-adik bisa perhatikan, misalkan di gambar yang ini merupakan adik-adik bisa bayangkan misalkan sebuah pipa yang dialiri oleh fluida. Pipa dengan panjang L, kemudian dengan volume air yang mengalir itu V, dengan luas penampang dari pipa tersebut A. Kemudian debit bisa dirumuskan dengan Q sama dengan V per T, di mana V sama dengan A kali L. L bisa dirumuskan dengan V kali T, sehingga Q sama dengan A kali V kali T per T. Sehingga rumus debit, adik-adik bisa lihat di sini, menjadi Q sama dengan A kali V, di mana Q di sini debit, dengan A sama dengan luas permukaan dari pipa. Pipa di mana tempat fluida tersebut mengalir, dengan V merupakan kecepatan dari fluida tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai persamaan kontinuitas. Sampai di sini materinya sudah dipahami atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita lanjut ke
topik mengenai persamaan kontinuitas. Ya, Bu. Nah, di persamaan kontinuitas itu adik-adik juga bisa perhatikan di slide. Oh iya, jangan lupa mencatat apa yang terdapat di slide ini di catatan kalian, supaya nanti ketika belajar lebih mudah. Ya, Bu. Iya, Ibu. Nah, adik-adik perhatikan di sini, di layar, di gambar di sini terdapat pipa, di mana pipa tersebut memiliki dua luas penampang yang berbeda. Adik-adik bisa perhatikan, di bagian A1 memiliki luas penampang yang lebih besar. Kemudian di A2-nya memiliki luas penampang yang lebih kecil. Nah, pipa yang terdapat di layar di sini memiliki, untuk pipa yang pertama, memiliki panjang L, kemudian pipa L1, kemudian untuk pipa yang dengan luas yang kedua memiliki panjang L2. Nah, dalam selang waktu delta T, fluida mengalir sejauh L sama dengan V1 dikali dengan delta T. Kemudian dalam selang waktu yang kedua juga, fluida mengalir sejauh L2 sama dengan V2 dikali dengan delta T. Sehingga massa fluida untuk delta M1 yang melalui penampang A1 dalam waktu delta T adalah delta M1 sama dengan rho kali V. Di mana adik-adik sendiri pasti tahu rumus dari V itu sama dengan V1 dikali dengan delta T, sehingga menjadi rho kali A1 kali dengan V1 dikali dengan delta T. Kemudian untuk massa fluida yang kedua, adik-adik bisa lihat di sini. Massa fluida untuk delta M yang ini untuk yang kedua, adik-adik. Di sini ada salah pengetikan. Yang melalui penampang A2 dalam waktu delta T adalah delta M2 sama dengan rho kali V. Sehingga menjadi rho kali A2 dikali sini A2 dikali V2 dikali dengan delta T. Di sini terjadi kesalahan pengetikannya. Sehingga karena kita tadi Ibu sudah sebutkan di awal bahwa kita akan menggunakan fluida ideal, dibatasi pada fluida ideal pada topik kali ini. Sehingga karena fluidanya merupakan fluida ideal, sehingga massa fluida yang pertama sama dengan massa fluida yang kedua. Sehingga menjadi rho kali A1 kali V1 dikali delta T sama dengan rho dikali A2 kali V2 dikali dengan delta T. Karena massa jenisnya sama, karena fluida di sini yang kita gunakan adalah air yang punya massa jenis yang sama, maka persamaannya, kemudian delta T-nya juga di dalam selang waktu tertentunya juga sama, sehingga persamaannya menjadi persamaan kontinuitas menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini ada A3 karena misalnya dari gambar ini juga ditambah dengan luas penampang lain yang mempunyai luas yang berbeda juga. Sehingga di sini bisa adik-adik bisa gunakan jika ada penampang yang ketiga yang memiliki luas yang berbeda, kita bisa gunakan A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali dengan V3. Kemudian persamaan debit konstannya menjadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, pada fluida tak termanfaatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan dari fluida asas di mana asas kontinuitas. Adik-adik mungkin pernah di rumahnya menyiram tanaman. Kemudian adik di bagian ujung selang, adik menyiram bunga menggunakan selang. Selang dengan tentunya dengan air yang mengalir di dalamnya. Kemudian adik memencet pada ujung selang tersebut. Kemudian
apa yang adik-adik lihat? Ketika adik-adik misalnya menyiram bunga atau menyiram halaman, kemudian adik-adik memencet di ujung selang tersebut, apa yang terjadi yang adik-adik amati? Silakan. Mas saya kalau kita memanfaatnya Nah, Iya, halo? pernah Ibu. Oke. Pernah. Nah, itu merupakan itu merupakan salah satu contoh penerapan yang paling real yang teman-teman, yang adik-adik lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kelajuan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Seperti adik Abel jelaskan tadi bahwa kelajuan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Di mana tadi ketika adik-adik memencet salah satu di bagian ujung dari selang tersebut, dengan sendirinya luas penampangnya kan kecil, sehingga kelajuan aliran fluidanya menjadi besar. Ya, di sini juga kelajuan aliran fluida berbanding terbalik dengan kuadrat jarak jari-jari penampang atau diameter penampang. Oke, kita lanjut ke topik mengenai hukum Bernoulli. Sebelum Ibu mau melanjutkan ke topik mengenai hukum Bernoulli, sampai di sini dari debit, kemudian asas kontinuitas, apakah ada yang belum dimengerti? Adik-adik sudah paham? Paham Ibu. Oke, baik. Luar biasa. Ibu akan lanjutkan ke topik mengenai hukum Bernoulli. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa bunyi hukum Bernoulli fluida, maka semakin kecil tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Nah, secara matematis, hukum Bernoulli ditulis sama dengan P1 tambah setengah rho 1 kali V1 kuadrat tambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat tambah rho kali G kali H2. Nah, oke, kita lanjut ke penerapan dari hukum Bernoulli. Penerapan dari hukum Bernoulli dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sangat banyak. Misalnya alat penyemprot nyamuk, kemudian parfum yang adik-adik gunakan setiap hari. Ibu yakin adik-adik semua pasti menggunakan parfum. Betul sekali Ibu. Oke. Itu merupakan salah satu contoh penerapan dari hukum Bernoulli atau asas kontinuitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian contoh lain dari penerapan hukum Bernoulli itu misalnya pada sayap pesawat terbang, kemudian pada ini tabung pitot, kemudian pada teori Torricelli. Ini adik-adik bisa lihat salah satu contoh penerapan dari hukum Bernoulli yang pertama yaitu alat penyemprot nyamuk. Nah, di sini Ibu sudah sediakan sebuah video yang menampilkan animasi dari alat penyemprot nyamuk atau parfum yang adik-adik gunakan setiap hari. Nah, di sini sebentar akan ditampilkan bagaimana sih sebenarnya dia bekerja, bagaimana sampai aliran atau air yang terdapat di dalam tabung itu keluar dari dalam tabung botol parfum. Nah, Ibu akan menampilkan videonya. Adik-adik diharapkan untuk konsentrasi dan memperhatikan videonya dengan baik. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa ketika pengisapnya ditekan, maka udara keluar cepat dari di ujung dari penyemprot tersebut. Nah, berdasarkan hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli yang berbunyi pada tempat yang kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Nah, di sini, di video ini adik-adik bisa lihat bahwa
ketika pengisapnya ditekan, maka tekanan, karena kecepatannya besar, maka tekanan di bagian ujung dari penyemprot ini kecil. Dan tekanan pada bagian atas dari penampung dari alat penyemprot ini tekanannya besar. Karena perbedaan tekanan tersebut sehingga air dari dalam tabung ini tersembur keluar. Adik-adik bisa pahami apa yang sudah Ibu sampaikan? Bisa, Ibu. Ibu. Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ke teori Torricelli. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar yang terdapat pada slide di sini ya. Nah, pada slide di sini adik-adik bisa bayangkan misalnya di rumah adik-adik ada bak mandi. Di rumah adik-adik semua pasti terdapat bak mandi kan? Nah, Iya, Ibu. adik-adik bayangkan, pasti dari salah satu bagian dari bak mandi tersebut mempunyai lubang. Mempunyai lubang di salah satu ujungnya, di salah satu bagiannya. Itu yang biasa adik-adik gunakan ketika mau membersihkan bak mandi. Betul tidak? Betul, Ibu. Nah, dari gambar ini Ibu contohkan, ini gambar dari bak mandi ya. Adik-adik bayangkan supaya lebih mudah. Nah, di sini terdapat ada H1, ada H2, kemudian ada V1, V2, kemudian H. Nah, H1 di sini merupakan ketinggian dari tanah sampai ke permukaan cairan. Kemudian sampai ke permukaan fluida. Kemudian H2 di sini. Ketinggian tanah sampai ke lubangnya. Kemudian H yang ini merupakan selisih dari H1 dengan H2. Kemudian V1 di sini sama dengan 0. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa V1-nya sama dengan 0? Nah, ketika adik-adik mencoba untuk membersihkan, misalkan adik-adik membersihkan bak mandi. Nah, ketika penutup dari lubang yang di bagian bawah ujung dari bak mandi adik-adik buka, maka dengan sendirinya air akan turun perlahan. Dan turun perlahan dari air tersebut sangat kecil, kecepatannya sangat kecil, sehingga dianggap 0. Adik-adik bisa paham apa yang Ibu sampaikan? Bisa, Ibu. Nah, kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Nah, di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dan adik-adik pasti semua sudah baca, bahwa di situ ada persamaan yang menyatakan bahwa V sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Itu merupakan persamaan dari teori Torricelli. Oke. Sudah terlihat di layar adik-adik semua? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Di video ini akan menampilkan, Ibu harap karena adik-adik semua tidak melakukan percobaan secara langsung, Ibu harap ini tidak akan mengurangi kreativitas dari adik-adik semua. Karena alat dan bahan yang kita gunakan di sini sederhana, nanti adik-adik juga bisa cobakan sendiri di rumah. Bisa? Adik-adik nanti bisa coba lakukan sendiri di rumah. Bisa, Ibu. Jadi perhatikannya, Ibu akan mulai memutar videonya.
sudah diberi lubang. Saya membuat tempat lubang yang masing-masing saya beri jarak 5 cm. Oke. Di sini terdapat sebuah botol yang sudah diberi lubang dengan jarak masing-masing 5 cm. Pertama, saya buat pada ketinggian 5 cm, lubang kedua pada ketinggian 10 cm, lubang ketiga pada ketinggian 15 cm, dan lubang keempat pada ketinggian 20 cm. Saya beri batas untuk air pada ketinggian 23 cm. Berikutnya ada selotip, penggaris, gunting, dan juga stopwatch. Pertama-tama, kita akan mengisi semua lubang yang ada di botol menggunakan selotip. Pastikan selotipnya sudah benar-benar menutupi lubang-lubang yang ada di botol. Kemudian saya akan mengisikan botol dengan air sampai ke batas yang telah ditentukan. Kemudian kita akan melepaskan selotip satu persatu dari setiap lubang. Saya akan melepaskan dari lubang pertama. Jarak pancuran air adalah 24 cm. Setelah 1 menit 46 detik, air berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan tinggi 5 cm memancurkan air sejauh 24 cm dan berhenti mengalir setelah 1 menit 46 detik. Pada lubang kedua, jarak pancuran air adalah 20 cm. Air berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan tinggi 10 cm memancurkan air sejauh 20 cm dan berhenti mengalir setelah 1 menit 8 detik. Jarak pancuran air pada lubang ketiga adalah 15 cm. Air berhenti mengalir setelah 37 detik. Jadi, lubang dengan ketinggian 15 cm memancurkan air sejauh 9 cm. Oke. Sudah ditonton videonya? Sudah, Ibu. Langkah-langkah yang terdapat di video sama persis dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan, dan data-data yang terdapat di video Ibu sudah masukkan ke dalam LKPD yang Ibu bagikan minggu lalu. Nah, yang perlu adik-adik lakukan di bagian LKPD, sabar Ibu bagikan di layar dulu LKPD-nya. Nah, data-data yang terdapat di video tadi, Ibu sudah masukkan ke sini. Dengan jarak masing-masing tadi 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Dengan masing-masing waktu dan jarak pancaran airnya seperti yang tertera di dalam tabel. Nah, tugas dari adik-adik sekalian adalah mengerjakan dua pertanyaan yang terdapat di LKPD. Yang pertama, menghitung kecepatan dan waktu yang diperlukan air saat keluar dari lubang kebocoran. Waktunya tadi sudah terdapat di video dan sudah masukkan di dalam tabel. Yang perlu adik-adik lakukan hanya menghitung kecepatannya dengan menggunakan persamaan akar 2G kali H. Kemudian membuat simpulan dari percobaan yang sudah adik-adik semua tonton. Sudah mengerti dia punya suruhan? Sudah, Ibu. Ibu berikan waktu 10 menit untuk adik-adik masing-masing cari kecepatan dari 5 jarak yang diketahui, 5 jarak dari tanah sampai ke lubang.
dari keempat jarak tersebut, adik-adik cari kecepatan masing-masingnya. Nanti adik-adik semua kerja, nanti ibu akan acak pilih satu orang, siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit. Oke, baik. Sudah selesai pekerjaan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Ibu Bu. akan pilih satu orang. Ibu akan pilih satu orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Abel Harapan, silakan presentasikan hasil kerjanya. Baik Ibu. Untuk V1-nya itu 18,97 meter per sekon. Kemudian untuk V2-nya Terus 16,12 meter per sekon. Untuk V3 itu 12,65 meter per sekon dan V4 7,55 meter per sekon. kemudian untuk kesimpulannya, lanjut nomor 2 untuk kesimpulannya. Dari adik-adik yang lain mungkin ada yang sudah buat kesimpulan dari percobaan yang kalian tonton dan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Saya, Ibu. Oke, silakan Beata. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan, ada 3. Yang pertama, pengertian dari fluida dinamis. Fluida dinamis dibagi menjadi 2, yaitu fluida yang artinya mengalir, dan fluida yang artinya cairan, dan dinamis yang artinya bergerak atau berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Sehingga pengertian dari fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian bunyi hukum Bernoulli, semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Kemudian asas dari kontinuitas, di mana kelajuan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Beata dengan adik Abel. Adik Abel yang sudah mempresentasikan LKPD-nya dan adik Beata yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua teman kita. Oke. Nah, untuk nomor 2 dari LKPD tadi, kesimpulannya berdasarkan data-data yang sudah teman kalian bacakan, di mana tadi kecepatannya semakin besar jarak dari dasar tanah sampai ke lubang, maka kecepatannya makin kecil. Itu bisa kalian lihat dari data-data yang sudah kalian kerjakan dari jawaban LKPD. Nah, untuk percobaan ini kalian bisa lakukan di rumah karena alat dan bahannya sangat mudah. Kalian bisa coba di rumah untuk lebih memahami. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Ibu sudah siapkan beberapa soal, terdiri dari soal pilihan ganda dan soal isian. Nanti kalian kerjakan dan tulis dengan cara kerjanya, kemudian di-scan dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke email Ibu. Ibu beri waktu 24 jam. Dan esok kalian kumpulkan tepat pukul 10.23. Yang terlambat mengumpulkan, Ibu akan memotong nilainya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya Bu. Oke, Ibu. Oke.
Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jangan lupa untuk mengingatkan teman-teman kalian yang tidak sempat hadir untuk ikut pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan. Jaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Oke, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, saya minta adik ini Amel untuk mengangkat doa. Silakan adik Amel. Baik, Bu. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut tata cara agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik Amel. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Oke, baik teman-teman. Jadi penilaian dari saya untuk pembelajaran yang dilakukan oleh teman kita Vera tadi, menurut saya itu sudah bagus karena dalam PPT-nya itu dia memadukan dengan video, sehingga dari situ siswa bisa lebih betah atau lebih bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja. Oke, terima kasih teman Ria.